Selamat malam saudara-saudara sekalian. God is good all the time. Kita bersyukur saat kita telah belajar banyak dari malam ke malam, dan kita akan mencoba bahas malam ini kesempatan berbahagia. The opportunity for real happiness. Apakah kesempatan itu selalu ada? Sebab saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu saya memberikan pelajaran kepada satu keluarga dan anak, dan dia kata, oh nantilah kalau saya sudah tua, ya, kalau masih muda, ya saya lebih senang hidup senang-senang lebih dahulu. Tetapi sayang sekali orang itu tidak pernah mencapai usia tua. Ya. Kenapa? Sebab dia usia muda sudah meninggal. Saudara-saudara sekalian, kita akan coba pelajari bersama-sama apakah kesempatan berbahagia itu boleh menjadi suatu bahagia kita atau tidak. Kapan kesempatan itu ada pada kita? Hidup sehat, hidup bahagia, bersekutu dengan Tuhan, bebas daripada perasaan bersalah. Saudara-saudara sekalian, sebab dosa yang menghalangi kita untuk berbahagia. Oleh sebab pelanggaran yang kita buat sampai kita merasakan ada sesuatu yang terganjal dan mengganggu kebahagiaan kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, datanglah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Ya, berbahagialah mereka yang datang kepada Tuhan. Sebab akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang boleh datang kepada Bapa melainkan melalui aku. Saudara-saudara sekalian, kita akan coba lihat kesempatan itu apakah ada atau tidak. Orang-orang Greka punya banyak dewa. Salah satu dewa mereka adalah yang disebut dewa Opportunus. Opportunus dalam bahasa Inggris adalah opportunity. Jadi Opportunus itu dewa kesempatan, dan dewa itu digambarkan saudara-saudara oleh gambar dewa yang kepalanya gundul tetapi ada jambulnya di depannya. Dan ini mereka punya keyakinan kalau seandainya dewa ini lewat, mereka harus sambar jambulnya. Sebab kalau dewa ini lewat, dia tidak pernah kembali lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu hal yang sangat penting kita mengetahui. Mengapa kita harus menerima kebenaran ketika kesempatan itu masih ada? Kenapa kita terima sementara masih ada kesempatan? Ada beberapa poin yang kita akan pelajari. Yang pertama, kita tidak tahu kapan hari terakhir kita di dunia ini. Betul? Ada yang tahu? Oh, tidak tahu. Yang kedua, kita tidak tahu kapan hari terakhir dari dunia ini. Kapan dunia ini berakhir, kita tidak tahu. Yang berikut, kita tidak ingin melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Kemudian, ya, pasal yang keempat, kita tidak ingin menunda kebahagiaan dalam Kristus. Kenapa kita harus menunda sementara kita menyadari bahwa menerima Yesus itu dan menurut kehendaknya memberi kepada kita sukacita? Kenapa kita harus tunda? Saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu hari yang terakhir bagi kita di dunia ini. Sebab apa yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 14, kita baca sama-sama 2-3. Sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidup kamu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara-saudara sekalian, ini cerita seorang ibu yang meratap di hadapan tubuh anaknya. Dan ini terjadi di Manado, saudara-saudara. Ya. Sebab yang menceritakannya adalah pendeta Benjamin Raranta almarhum. Dan beliau katakan, ibu ini meraung dan dia mengulangi kalimatnya berulang-ulang. Dikatakan, jikalau saja saya tahu, jikalau saja saya tahu, jikalau saja saya tahu. Rupanya apa yang terjadi ya dengan anak ini? Ternyata saudara-saudara, dia masih menghadiri gereja seminggu sebelumnya. Kemudian pada hari Minggu itu, ya, dia main sepak bola. Dan oleh sebab dia main tanpa sepatu, dia menginjak sebuah paku yang kecil. Dan dia pikir tidak apa-apa.
Kenapa? Sebab paku kecil. Tetapi ia tidak tahu bahwa paku kecil itu adalah paku yang berkarat. Ya. Dan dia tidak tahu mengandung kuman tetanus. Itulah sebabnya beberapa hari kemudian dia kejang, saudara-saudara sekalian, dan dalam keadaan kejang, maka ia coba dibawa ke rumah sakit, namun ia tidak tertolong lagi. Tidak heran ibu itu berseru, "Kalau saja saya tahu." Saudara-saudara saya, kalau dia tahu bahwa anaknya sudah menginjakkan paku yang mengandung tetanus, bukankah ia sudah langsung bawa ke dokter untuk mendapatkan suntikan Toxoid atau ATS, anti-tetanus serum? Tetapi saudara-saudara, dia tidak tahu. Maka keadaan yang tidak tahu menyebabkan ia kehilangan anaknya dan satu hal yang mengerikan. Saudara-saudara sekalian, bukankah Alkitab mengatakan, namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Saudara-saudara sekalian, kita sama sekali tidak pernah tahu kapan hari terakhir dari hidup kita masing-masing. Apa yang terjadi dengan World Trade Center? Pagi itu, bukankah orang tua memeluk anaknya dan katakan, "See you tonight, my dear. I love you. I see you tonight." Tetapi itu adalah pelukan yang terakhir. Sebab ia termasuk dalam lebih kurang 2.800 orang yang mati di World Trade Center. Saudara-saudara sekalian, kalau berbicara tentang itu mau tidak mau saya ingat kepada Andrew Uwi Kuntara, anak saya sendiri. Saya tidak tahu bahwa tanggal 6 April itu adalah hari yang terakhir untuk dia. Kita tidak tahu. Dia sedang sibuk satu hari sebelumnya, hari Jumat kan free kalau di sini, tapi dia kerja. Kalau bertemu dengan Winnie Sim, kami punya teman sama-sama dari Singapura dan dia kerja di televisi, katakan, "Andrew, why are you working today?" Dan apa jawabnya? Dikatakan dalam bahasa Indonesia, dikatakan, "Kita harus bekerja sementara hari masih siang, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok." Dan besoknya Andrew meninggal. Dan kami merasa bersyukur saat kami merasa sudah buat yang terbaik untuk Andrew. Sudah keliling dunia, dia sudah mendapatkan banyak tempat, dan kami merasa senang bahwa dia sudah belajar, dia sudah sekolah, dan dia sudah melayani pekerjaan Tuhan, dan ia giat, suka menolong orang. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang artinya dia siap menanggung resiko untuk menolong orang. Jadi kami merasa senang bahwa Andrew betul-betul sudah siap untuk meninggal. Pertanyaannya, apakah masing-masing kita siap? Jikalau malam ini adalah malam yang terakhir untuk kita, apakah kita siap? Bukankah sama sekali kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita masing-masing? Saudara-saudara sekalian, kita tidak mengetahui kapan malam terakhir kita di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang akan terjadi kalau semua orang mengetahui kedatangannya? Misalnya, Yesus akan datang tanggal 1 Juni. Apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Wah, hari-hari seperti sekarang ini orang masih sibuk dan kegiatan, masih pergi ke pesta, kita masih mau makan apa saja, pesta pora dan sebagainya. Tetapi pada tanggal 1, bisa katakan ada 1 Juni. Kemudian tanggal 30 Juni dan 30 Juni, maka gedung-gedung bioskop kosong. Gereja penuh. Kenapa? Sebab itu adalah hari yang terakhir bagi dunia ini. Yesus akan datang pada tanggal 1 Juli. Jadi tidak ada lagi orang ke pesta. Kenapa? Sebab waktu itu Yesus akan datang tanggal 1 Juli. Tetapi apa yang terjadi begitu sampai di surga? Pencopet akan kembali mencari mangsanya. Kemudian pembunuh mau mencari orang lain untuk dibunuhnya. Pemerkosa masih mencari lagi dia punya korban-korban. Surga tidak lagi berbeda dengan dunia ini. Saudara-saudara sekalian, mengapa Tuhan tidak kasih tahu kapan dia datang? Sebab kita perlu membentuk karakter seperti Kristus
dengan bertahap. Kita harus membentuk akan tabiatnya. Oleh sebab kita harus membentuk tabiat Yesus, maka kita tidak dikasih tahu kapan Yesus datang. Saudara-saudara sekalian, namun kita harus ingat bahwa kita tidak tahu kapan Yesus datang. Itu berarti kita harus siap sedia kapan saja Yesus datang. Mungkin banyak yang pernah dengar apa yang terjadi dengan Baldwin Hills Dam pada tanggal Desember 14, 1993. Di pagi yang naas itu, tempat penampungan air dam yang besar ini kelihatan satu retakan sebesar pensil. Kemudian pegawai kontrak pajak mulai coba bekerja untuk menutup lubang ini yang kebocoran. Tetapi ternyata bahwa lubang kebocoran ini makin lama makin besar. Mereka berusaha untuk menutup, tetapi tidak bisa. Apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Langsung diberitahu kepada seluruh kota, terus khusus kepada kota di Baldwin Hills ini, dikatakan ada apa-apa yang akan terjadi, mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Namun banyak orang yang lalai, banyak orang yang tidak berpikir akan ada sesuatu yang berbahaya. Polisi berusaha, ya, namun begitu banyak orang yang melihat tidak penting. Jadi ada seorang muda, dia pergi masuk ke dalam ke rumahnya waktu dapat kena bapak, dia minum kopi dulu, ya. Kemudian dia tiba-tiba dengar bahwa satu tempat penyimpanan air terpecah. Dia langsung lari kepada mobilnya dan dia bawa mobilnya dengan kendaraan 235 km per jam. Tetapi ternyata bahwa itu air mengejar dia dari belakang. Dia lihat dari kacanya, dia coba berusaha tetapi tidak bisa. So, kecepatan daripada air itu lebih cepat daripada kecepatan mobilnya. Maka dia terangkat ke atas dan terhempaskan ke bawah. Banyak yang sudah dapatkan amaran, namun mereka tidak peduli kepada amaran. Sebetulnya 2 bulan sebelumnya telah terjadi juga kepada tempat penampungan air di Fontainebleau di Italia, Oktober. Untuk berhari-hari dikatakan hujan keras. Maka orang-orang sudah boleh katakan, kita takut itu dam. Apa itu dam dalam bahasa Indonesia? Bendungan, kok saya bisa lupa ya? Saudara-saudara, bendungan ini bisa saja pecah. Tetapi mereka ngomong-ngomong, tetapi mereka tidak pergi atau hanya beberapa saja yang coba mengungsi. Dan dikatakan kebanyakan orang pergi tidur tanpa menyadari. Itulah malam yang terakhir bagi mereka di dunia ini. Mereka tidak menyadari waktu itu ada pertandingan sepak bola. Jadi mereka sesudah pulang pertandingan sepak bola, capek, tidur di tempat masing-masing dengan harapan besok aku akan bangun. Anak-anak di rumah bersama dengan orang tuanya, kemudian orang tuanya katakan, sudah malam nak, tidurlah, besok saya bangunkan kamu. Jadi anak ini pun tidur. Ada acara khusus di kota tersebut di mana orang berpesta raya. Sesudah itu mereka pulang, mereka tidur, dan mereka tidak tahu itu adalah malam yang terakhir untuk mereka. Sebab pada malam yang naas itu dikatakan bahwa bendungan itu pecah, ya. Dan saudara-saudara sekalian menutupi perkampungan insinyur yang berada di bawahnya, dan lebih dari 2.000 orang yang meninggal. Mereka meninggal tanpa menyadari malam itu adalah malam yang terakhir bagi mereka.
Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya kepada masing-masing kita untuk diingatkan mengambil kesempatan sebelum terlambat. Saat kesempatan itu tidak selamanya ada. Malam itu kelihatan bulan ikut berduka menyaksikan akan payah-payah, artinya itu air bercampur lumpur ya, dengan tubuh atau mayat dari begitu banyak orang. Mereka meninggal tanpa menyadari itulah malam terakhir bagi mereka. Saudara-saudara sekalian, tidak heran Alkitab berkata dalam Matius 24 ayat 36. Bagaimana kalau kita baca sama-sama? 2-3. Tetapi hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, melainkan malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kemudian dikatakan Matius 24 ayat 42 sampai 43. Sama-sama. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu di mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah Tuhan pada waktu mana malam hari mencuri yang datang, sudahlah pasti berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Saat itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada hari atau saat yang tidak kamu sangka. Saudara-saudara sekalian,